kasih kepada teman-teman sahabat semua dari Ormas yang sudah hadir dan datang. Mohon maaf bila acaranya agak mundur karena situasi kondisi hujan. Salawat dan salam kita tujukan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga di dunia kita dapat sahabatnya. Terima kasih juga kepada Bapak Kapolsek Lojen yang mewakili Bapak Kapolres Malang Kota yang hadir pada acara ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Dari acara pembukaan ini kita sama-sama membacakan doa yang akan nanti dipimpin oleh Gus Isa. Juga nanti kita bacakan pertimbangan yang barokahnya nanti insya Allah untuk kita semua di Purwokerto dan untuk masyarakat sekitar. Untuk itu yang ada sambutan untuk dari pertama dari Bapak Kapolres perwakilannya untuk memberikan sambutan waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Gus Isa, yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Informasi Provokoma Tamalan, para bapak dan ibu anggota Provokoma, rekan dari Polsek Lojen. Pada kesempatan sore hari ini, kami Kapolsek Lojen mewakili Bapak Kapolres Malang Kota mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya telah diundang untuk menghadiri acara yang diinisiasi oleh Provokoma yang bertempat di pesantren dari Gus Isa. Di kali kedua kami selaku Kapolsek Lojen hadir di tengah-tengah pesantren ini. Yang pertama kembali berkenalan awal-awal bulan puasa, alhamdulillah sekarang kembali kami bertemu dengan beliaunya, sungguh luar biasa. Dan kami dari Polres Malang Kota mengucapkan banyak terima kasih. Kita sudah diberikan waktu dan tempat untuk memberikan beberapa masukan dari Bapak Kapolres terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama bulan puasa. Pada kegiatan bulan puasa ini Polres Malang Kota juga melaksanakan kegiatan berupa KRID untuk kegiatan rutin yang ditingkatkan. Insya Allah besok juga pada saat gelar pasukan akan dilakukan pemusnahan miras, karena ini juga agenda tahunan sebelum kegiatan operasi ketupat. Ada kegiatan gelar pasukan di dalamnya mendapat pemusnahan miras yang juga merupakan dari operasi yang beberapa waktu lalu dilaksanakan oleh Polres Malang Kota. Yang kedua, beberapa kegiatan-kegiatan kepolisian dalam menciptakan suasana yang kondusif, aman di Kota Malang, terutama tadi yang disampaikan oleh Pak Budi, diantaranya adalah balap liar. Alhamdulillah kalau di wilayah Lojen untuk balap liar bisa diminimalisir, utamanya yang berada di Jalan Ijen. Itu juga sudah bisa Bapak dan Ibu lihat di Mapolresta sekitar kurang lebih 50-60 barang bukti kendaraan roda 2 yang terlibat balap liar maupun angkot. Itu rencananya Bapak Kapolres baru bisa memberikan kesempatan untuk dikeluarkan kendaraannya pada tanggal 24 setelah Lebaran. Jadi bukan seperti yang dulu Bapak dilelang dan mohon maaf tidak ada pernyataan itu, tetapi akan dikembalikan kepada pemiliknya pada tanggal 24 dengan melengkapi semua surat-surat yang ada terkait dengan kendaraan maupun standar peralatan yang ada di kendaraan, knalpotnya kembali standar dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga juga kegiatan-kegiatan pengamanan dalam kegiatan masyarakat dan kepolisian ditingkatkan terus, utamanya pada malam-malam ganjil. Kalau kita ketahui bersama di Masjid Jami dan beberapa masjid melaksanakan sholat Lailatul Qadar, mana personil kita juga mengamankan bersama sinergi dengan ada ormas, kemudian ada juga pengamanan internal yang dilakukan oleh takmir masjid. Ini merupakan suatu kegiatan yang yang dalam bentuk sinergitas antara aparatur kepolisian dibantu dengan TNI, termasuk juga Pemprov
Fitri memang ada yang tanggal 21 dan 22. Kami berharap juga ini merupakan hal yang masing-masing punya pola pikir dan pandangan tersendiri sehingga tidak menjadikan kendala dalam berkomunikasi dalam silaturahmi. Akhirnya kami juga memberikan apresiasi kepada para bapak dan ibu. Semoga kegiatan ini terus berlangsung. Memang tadi kami dengarkan silaturahmi kepada aparatur pemerintah, sahabat dulur. Ini juga merupakan sahabat dulur kepada Polsek Lojen. Alhamdulillah di wilayahnya menunggu sisa, namun mohon izin sehingga dengan demikian nanti kedepannya kita bisa sinergi kerjasama dalam hal segala bidang kemasyarakatan, kemaslahatan umat. Insya Allah bisa terselenggara dengan baik. Demikian yang perlu kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun pada Bapak Kapolsek dari Lojen. Apa yang Bapak terangkan pada kami, semoga kedepannya Forkopimda menjadi bagian dari masyarakat, bagian dari bangsa Indonesia ini yang memberikan sesuatu yang terbaik. Untuk acara selanjutnya adalah perwakilan dari Forkopimda untuk memberikan sepatah dua kata kata. Monggo kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kami bertemu adalah di acara Jambore Ormas Kemas Kesbangpol Kota Malang di Hotel Oxford tanggal 22 dan 2 yang disediakan oleh Kesbangpol Kota Malang. Dalam acara tersebut kami berkumpul dan bersinergi, akhirnya membentuk wadah Forkopimda. Dan hasil pertemuan kami melaporkan pada Bapak Kesbangpol Kota Malang Burina di Hotel Pelangi tanggal 15 Maret. Dan akhirnya kami mengadakan silaturahmi pada beberapa acara, mulai dari wali kota, ketua dewan, dan Forkopimda. Visi dan misi Forkopimda dari organisasi ormas yang bersatu, kompak, mandiri, bermanfaat, karya, bekerjasama bersama seluruh elemen di Kota Malang, menyatukan ormas di Kota Malang dan sinergi bersatu berkolaborasi berperan pembangunan Kota Malang, menjembatani antara pemerintah Kota Malang dan warga Kota Malang. Kerja nyata, kerja keras, bermanfaat semua pihak. Program-program jangka pendek selanjutnya dilanjutkan, saudara. Alhamdulillah, apa yang sudah diterangkan oleh kami dari awal ini program baca kita silaturahmi dan alhamdulillah sudah terlaksana dari mulai dari wali kota sampai kepada DPR dan kepada Kapolres. Untuk yang terakhir ini adalah program kita menjadi Safari Ramadan. Dari puncaknya dari kita silaturahmi safari itu adalah acara di tempatnya Gus Isa ini Pondok Pesantren, dan juga kita santunan anak yatim. Demikian dari keterangan kami. Untuk acara selanjutnya monggo Gus Isa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore juga bagi yang beragama lain. Alhamdulillah, pada sore hari ini jelang maghrib kita semuanya yang hadir diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, manfaat dan barokah, sehingga pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi, yaitu dalam rangka safari dari sahabat-sahabat saya Forum Komunikasi Ormas Malang. Mudah-mudahan dengan adanya Forkom ini Malang
menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, kampung yang guyup, kampung yang kota yang guyup, kota yang rukun, dan kota yang makmur. Yang kedua kalinya, salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya besok di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati dari pengurus Forkom Malang, Mas Broti, Mas Billy, dan lain-lain, lebih khusus ini perwakilan dari Polres Pak Kapolsek. Alhamdulillah matur nuwun Pak Kapolsek bisa hadir di pondok kami di Kampung Padat ini, dan juga yang kami hormati untuk yang lainnya, alhamdulillah bisa hadir di tempat kami. Ini nanti memang acaranya mulai biasa ya ini dengan timbul hajar, tapi karena waktunya tidak cukup, nanti kita ambil ruhnya zikir mawon, yaitu la ilaha illallah dan istighfarnya. Sani siki mangke boten dangu-dangu karena ini pun kurang 25 menit pun maghrib. Soalnya poso niku sing diteni sing diteni niku ada. Ya, makanya diteni sampai pulau-pulau ngomongin jaga poso. Jadi alhamdulillah ini ceritanya ini Jumat kemarin teman-teman Mas Brodin sama Mas Billy ini di pondok di ruangan sebelah ngomong-ngomong kepingin Forkom ini bisa bubar dan lain-lain di sini. Semoga saya bilang wis kapan minggu ya wis keluar ini kok lagi minggu ini keluar tentu kita di Surabaya saja. Kalau lagi baru nikmat di sini kalau kali zaman Surabaya kalau ini gak ada rutinan sama anak-anak parkir yang ada di Ampel. Jadi di Ampel itu saya punya jamaah itu yang sing parkir di Ampel Surabaya itu jumlahnya kurang lebih 250, dan anak-anak yang parkir di Surabaya di Ampel ini punya markas di Usul Sombo. Nah, saya punya rutinan tiap bulan di sana. Kalau puasa ini punya rutinan dengan santunan anak yatim. Hingga perlaporan anak-anak berikut jamaah. Terus alhamdulillah untuk santunan anak yatim dan duafa sudah dapat uang 130 juta. Dan itu dibagikan semuanya langsung dan habis dan nggak boleh tersisa. Jadi uang berapapun yang ada di sana saya bilang nggak boleh tersisa, harus dihabiskan untuk anak yatim, janda dan duafa. Nanti kalau berarti jam 7 pun berangkat di kosan, 7 jam 7 saya harus berangkat ke Surabaya. Dan alhamdulillah dengan adanya Forkom ini mudah-mudahan di Malang ini yang banyak sekali organisasi masyarakat. Kalau nggak salah itu 300 lebih, 330 ormas. Kemudian sing roto aktif 100 pinten, yang aktif itu cuma 30 berapa. Dan ini yang luar biasa. Di Malang ini dengan banyaknya ormas, yang mudah-mudahan Malang ini bisa berubah menjadi lebih baik. Bukan kemudian dengan banyaknya ormas Malang ke depan malah tidak menjadi baik. Yang saya lihat di antara semua ormas ini, saya tidak pernah kemudian melihat bagaimana yang namanya organisasi masyarakat ini kemudian bisa membuat kegiatan untuk anak-anak muda atau mendidik, membimbing anak-anak muda agar punya etika yang baik. Karena jujur, saat ini kita di Indonesia, kita ini krisis akhlakul karimah. Ya. Saat ini kita ini krisis akhlakul karimah atau krisis etika atau krisis moral. Terus kita lihat perkembangan saat ini bagaimana kemudian anak-anak muda sekarang
Bagaimana kemudian remaja-remaja kita sekarang moral etikanya, akhlakul karimahnya. Nah ini tidak pernah kemudian sama organisasi masyarakat kemudaan, ya. Ini tidak pernah membuat kegiatan bagaimana kemudian tatanan pemuda remaja yang punya akhlak yang baik. Tidak pernah, ya. Padahal ini adalah kunci. Lek ono arek akhlaknya api, arek itu pasti pinter. Kalau ada anak akhlaknya baik, pasti anak itu pinter. Kalau anak itu pinter, belum tentu akhlaknya baik. Karena apa? Akhlak itu di atas ilmu. Makanya di pondok saya ini yang saya ajarkan pertama kali nopo akhlakul karimah, etika. Saya sampaikan kepada santri saya, aku gak butuh awakmu pinter. Saya tidak butuh awakmu pinter. Saya butuh akhlakmu api. Kalau anak itu sudah punya akhlak baik, saya yakin anak ini akan pintar. Minimal apa yang saya ajari pertama, ketika menunjuk pakai jempol. Ini. Kalau ini apalagi ditopang dengan dua tangan, kiri tangan satu jari. Bu, Pak, saya tanya, kalau panjenengan tanya kepada seseorang, itu tempatnya di mana? Orang itu nunjuk dengan ini, dengan jempol ini, jenengan hati batinnya itu enak mana? Enaknya apa jempol? Jempol. Ya. Nyamanan jempol. Nah, yang saya ajarkan pertama kali kepada santri saya adalah dengan jempol. Yang ini kadang-kadang di dalam rumah tangga, kemudian di dalam pergaulan yang jarang diajarkan. Makanya saya melihat di sini, saya perkembangan di media sosial. Bagaimana kemudian kemarin atau hari ini di Kota Tepi seorang anak membunuh ibu yang baru pulang TKW. Ya, bayangkan anak materi ibu, padahal ibu marinya menggawe dan ditikami di paten. Nah ini seharusnya kemudian yang menjadi target dari organisasi masyarakat kemudaan. Kalau kegiatan rame-rame hura-hura, Allah sudah mau habiskan anggaran pemprov. Ya kalau bisa, bagaimana kemudian ormas itu bisa manfaat mendidik. Bagaimana kemudian mencontoh akhlak yang baik, ya. Lo kadang-kadang sesama ormas sejauh pun ya orangnya. Saya ini ngaku itu menjadi wartawan di kota di Malang 11 tahun. Kebetulan bidang saya adalah di pemerintahan sosial politik. Jadi jarang jenenge ormas itu sok pukul. Apalagi kadang-kadang di inter ormas dewi itu ya kayak suruh pokoknya pemilihan ketua wes ya kira baru berpecah ketemu dewi mana ormas ini kalah atau ketemu mana. Nah yang terpenting lagi ketika kita ini sudah berorganisasi masyarakat, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah tanggalkan ego kita. Tanggalkan ego kita, kuncinya itu. Kadang-kadang kita ini berormas atau ormas, kita buat kegiatan-kegiatan. Kemudian yang satunya ormas atau kegiatan wah, ini kegiatan terus, ya kan? Itu. Kemudian ketika kegiatan sosial, seakan-akan dia paling berjasa sendiri, yang lainnya tidak berjasa. Makanya ketika kita berormas, berkegiatan sosial, namanya kegiatan sosial, sudahlah tanggalkan ego kita. Ya, ego pribadi, ego organisasi, yang penting tujuan kita adalah bagaimana ormas panjenengan ini bisa bermasyarakat untuk masyarakat dan umat itu. Ya, yang beragama Kristiani juga begitu. Bagaimana kemudian bisa bermasyarakat dan juga untuk umatnya. Kemudian Islam begitu, Buddha, Hindu dan lain-lain. Bagaimana kemudian antar agama ketemu ini bisa enak. Nah kalau kita kemudian belum bisa mengalahkan diri kita sendiri, ego kita sendiri, bagaimana kemudian kita ini mau bersosialisasi?
kita mau bersosial kalau kita belum bisa mengalahkan ego kita. Ya. Kalau sudah ego kita yang muncul, yang pasti di situ yang awal adalah yang namanya setan. Ya. Kalau kita bisa meninggalkan ego kita, yang awal di situ ketemunya kolbu, malaikat. Lek nafsu itu agak-agak ketemu dengan setan. Lek kolbu itu sing awal malaikat. Makanya, ayo ketika kita berorganisasi bermasyarakat, ya, namanya organisasi bermasyarakat, di situ kan harusnya manfaat. Awal jadi kepingin malam kota ini menjadi kota yang baldatun thayyibatun warubun ghafur, ya. Kampung yang guyup, kampung yang rukun, kampung yang makmur. Minimal apa? Kuncinya tanggalkan ego kita dulu sebelum kita ini berorganisasi, sebelum kita ini bersosial, sebelum kita ini bersosialisasi itu. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Monggo kita dikira dulu, kita baca istighfar, kemudian kita baca la ilaha illallah, dan kemudian kita baca sholawat dan hasbunallah. Mudah-mudahan dengan barokah dzikir ini nanti kita semuanya yang hadir di sini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, manfaat dan barokah, dijauhkan dari bala musibah, dijauhkan dari bala penyakit, dijauhkan dari fitnah dunia, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu dilimpahi rezeki yang luas, lancar dan barokah. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Fatihah. Khususan ila arwah Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Syaikhul Fatihah. Selain arwah jami'il qubur dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal masyayikh lahumul Fatihah. Astaghfirullah
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muki menyampaikan syukur alhamdulillah kepada Pondok Pesantren Yatim Piatu yang ada di Barengkartini, Gang 3B, Kota Malang. Kami dalam rangka menyampaikan yaitu puji syukur kepada Tuhan, di mana Porkorma ini menyampaikan memberikan bantuan santunan buat anak-anak yatim piatu. Maka
kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sudah dilakukan oleh Perkorma Kota Malang. Saya atas nama MUKI Kota Malang menyampaikan kepada pondok pesantren yang ada di Bareng Kartini ini, semoga santunan ini dapat bermanfaat buat anak-anak yatim piatu pada hari-hari ini. Saya kira begitu dari kami atas nama Perkorma Kota Malang dan juga atas nama MUKI Kota Malang. Terima kasih. Semoga Tuhan berkati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Inaker, pengurus PC Kota Malang, Mbak Nurul. Memperkenalkan bahwa hari ini kegiatan sore hari ini dari perkumpulan Forkoma komunitas di Kota Malang, kita mengadakan santunan di anak yatim di Darul Hikmah di Kota Malang. Mudah-mudahan kita Forkoma selalu guyup rukun untuk menyalurkan aspirasinya masyarakat terkait tentang apapun di pergerakan di Kota Malang, kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan masyarakat, kita akan selalu mensupport, membantu untuk keberlangsungan dan kelancaran kegiatan-kegiatan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan Inaker bisa ikut serta untuk sumbangsi kita karena kepedulian organisasi untuk keberlangsungan Kota Malang, untuk pembangunan Kota Malang. Seperti itu dari saya, Inaker PC Kota Malang, Nurul Inaker, mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan, selamat berbuka puasa untuk semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Brodin dari GI Gerbang Indonesia. Alhamdulillah dengan acara adanya Forkoma ini, kami semua dari ormas-ormas seluruh Malang Kota bisa bersama bersatu mendirikan aksara. Forkoma adalah organisasi yang kita bentuk menjadi forum komunikasi untuk teman-teman organisasi dan ormas menjadi satu kesatuan, berguna bagi bangsa Indonesia, berguna bagi masyarakat Indonesia, menjadikan ormas yang bermanfaat fitini wa dunia wal akhirah. Terima kasih. Salam dari GI. Salam Forkoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.